jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Begini, orang Israel itu mengklaim mereka itu tanah air mereka karena Nabi Musa pernah tinggal di situ 40 tahun. Bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayanias Chen. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua, di mana saya lihat di beberapa waktu yang lalu Pak Presiden Joko Widodo itu dia mengutuk serangan Israel yang diduga menimpa Gaza. Nah teman-teman, di media Indonesia selalu menyudutkan serangan Israel terhadap Gaza dan seolah-olah yang menimpa Gaza itu merupakan serangan dari Israel. Bahkan pihak Israel sudah beberapa kali menjelaskan secara mendetail bahwa itu bukanlah dari mereka, melainkan dari Hamas itu sendiri yang sudah gagal meluncurkan roketnya ke Israel. Dan juga kita akan mendengarkan bagaimana sedikit Kiai Biasakur membuka tabir sejarah secara sekuler tentang Israel dan Palestina, supaya saudara-saudara kita yang tidak suka dengan Israel, yang benci dengan Israel, bisa menonton dan bisa terbuka wawasan mereka terhadap apa yang disampaikan oleh Kiai Biasakur. Videonya yang berikut ini. Indonesia juga mengutuk serangan Israel terhadap rumah sakit Al-Ahli. Ini jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Begini, orang Israel itu mengklaim mereka itu tanah air mereka karena Nabi Musa pernah tinggal di situ 40 tahun. Dijawab oleh orang Arab, Nabi Musa ke situ tuh adalah tersesat. Kalau orang tersesat, bagaimana mengklaim itu tanah airnya? Jadi mengklaim tanah air tersesat itu nggak bisa dong. Iya kan gitu. Itu. Jadi beginilah, bahwa sesungguhnya kita sendiri juga berpikir begini. Israel ini kan anak cucunya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu namanya Israel, itu Nabi Yakub itu namanya Isra. Makanya surat Isra itu konon katanya surat Bani Israel namanya. Sehingga surat Al-Isra itu di dalamnya adalah berbicara tentang Bani Israel. Makanya suratnya Al-Isra gitu. Itu namanya Israel, itu nama Tuhan. Jadi itulah asal usulnya, bahwa bangsa Israel ini adalah suatu bangsa yang punya asal usul dunia. Cuman mereka itu tidak pernah punya tempat tinggal. Tempat tinggal yang dijanjikan oleh Tuhan sebagai the promised land itu nggak jelas di mana tanahnya. Selama dalam perjalanan sejarah bangsa Yahudi atau Bani Israel ini selalu terlunta-lunta dan selalu dinistakanlah. Dari sejak zaman Fir'aun ya mereka dibunuh-bunuhin. Di Hitler ya dibunuh-bunuhin. Di Jazirah Arabia ya diusir-usirin. Yang mengusir orang-orang Yahudi dari Jazirah Arab itu kan Sayyidina Umar. Dihabisin semuanya. Sampai tidak ada sepotong Yahudi pun yang tinggal di Madinah. Semuanya harus keluar. Di Hitler 6 juta digas, dibunuh semuanya itu. Ini bangsa dunia kan melihat Yahudi kan iba. Jadi berdirinya negara Israel sekarang ini, itu apakah ada kaitannya dengan Yahudi, apakah dengan Bani Israel, ataukah itu ideologi baru yang disebut Zionisme. Nah, Zionisme itu muncul pikiran dari seorang wartawan Yahudi namanya Herzl. Dia bercita-cita ingin mendirikan Zion. Zion itu adalah sebagai tempat benteng, namanya bahasa Arabnya Sohyun, bahasa Indonesia Zion. Nah, jadinya Zionisme itu adalah satu paham radikal
mereka mendirikan satu negara. Waktu itu negara Arab terbagi, ada yang dijajah Perancis, ada yang dijajah Inggris. Yang dijajah Perancis itu bagian Afrika Utara. Ini cerita jadi panjang ya, seperti Maroko, Aljazair, Tunisia itu nih. Tapi yang lainnya sampai Irak semua itu, sampai Saudi Arabia, Yaman, semua jajahan Inggris. Nah, Hertz itu akhirnya menemui seorang menteri luar negeri Inggris, namanya Balfour namanya. Dia minta belas kasihan bahwa kami suatu bangsa, eksis kami bangsa. Kami tidak sama dengan Armenia, kami tidak sama dengan Kurdi, kami tidak sama dengan Arab, kami tidak sama dengan Egypt, kami ras kami Yahudi. Kami ingin mendirikan negara. Di mana negara yang dibangunnya? Terserah. Kami hanya minta sebidang tanah sekecil apapun. Katakanlah seperti negara Nauru ya. Ya negaranya hanya sekitar berapa kilometer lah, paling kecil sekali di sebelah sananya Solomon Island ya. Dekat Afrika sana, dekat Australia. Ya, sekarang lagi bangkrut negaranya. Itu penduduknya hanya 14.000 orang. Dulu kaya raya, sekarang udah bangkrut lagi. Mereka minta pulau atau apapun, terserah Inggris mana saja. Nah itulah lalu Kementerian Luar Negeri Inggris itu melalui Balfour, namanya Perjanjian Balfour. Itu memberikan surat janji kepada Zionisme itu, kami akan memberikan tanah. Ya kan gitu. Tadinya mintanya itu di Eritrea. Tetapi nggak tahu bagaimana hasil keputusan pemerintah Inggris akhirnya menyerahkan memberikan tanah di daerah Palestina. Karena di situ ada cikal bakal, ada kaitan sejarah, yaitu adanya Haikal Sulaiman, Sinagog Sulaiman juga di situ, Kerajaan Daud juga di situ. Nah maka akhirnya diberilah sepotong tanah yang hanya berapa ribu hektar lah, ngapain? Hanya Tel Aviv sekitarnya itu. Sekarang menjadi besar itu mereka beli dari rakyat Palestina. Saya mengerti beli, tapi kan ada tekanan politik karena waktu itu kan masih dijajah oleh Inggris. Kayak kita zaman dulu kan dibeli kan tanah kan, tapi kan dibeli sewenang-wenang kan, betul enggak? Gitu. Oke, beli sampai sekarang menjadi Palestina. Nah, begitu dapat ini, mulai bergerak mereka mencari dana. Karena orang Yahudi itu dari orang-orang kaya di Amerika, di mana-mana. Nah, makanya seorang pencari dana itu namanya Golda Meir. Golda Meir itu seorang perempuan Yahudi, dia yang mencari dana sampai cukup dana dan berdirilah negara Israel. Maka dialah Perdana Menteri yang pertama kali namanya Golda Meir. Oke? Jadi sekarang persoalannya setelah Inggris pergi menjadi persoalan berikutnya. Negara Palestina pun belum ada, etnis ada tinggal di situ. Disitulah dua berdampingan. Dunia menghendaki negara itu sama-sama adanya equality, bahwa Palestina negara merdeka, Israel juga negara merdeka. Tetapi kan Israel juga kan tidak nyaman ada negara Palestina yang ada di sampingnya, sedangkan tanahnya kan terkotak-kotak menjadi susah kan, ada bagian sana masuk bagian sini, kayak Berlin Barat, Berlin Timur, adanya di mana kan gitu. Sebetulnya resolusi PBB itu sudah ratusan, lebih dari 290 resolusi PBB mengatur berdirinya negara Palestina itu, sampai sekarang menjadi persoalan. Lalu di mana yang kalah? Dalam perangnya Israel melawan Arab 21 negara, ngelawan satu negara. Sampai sekarang belum pernah menang Arab itu. Kapan menangnya? Dan negara Israel itu, ini negara ajaib. Ini seperti sudah ada payung pertahanan. Tidak mungkin ada pesawat luar bisa masuk Israel. Nggak mungkin. Karena itu mereka sudah ada payungnya. Tidak akan mungkin ada pesawat siapapun bisa masuk. Rudal nggak bakal masuk. Ya, jadi sangat kuat sekali.
Dan Anda salah mengatakan Israel berfoya-foya korupsi, nggak ada. Israel itu negara demokrasi sekali, gimana sembarangan lagi. Iya, salah paham. Jadi levelnya berbeda. Jadi sekarang mah orang Palestina pengennya Israel dibubarin, berdiri Palestina, yang nggak bisa dong. Ini de facto di sini negara sudah, Israel sudah mendapat pengakuan PBB, Palestina pun sebagai pengakuan sebagai hak otonomi sementara. Nah, perundingan ini masih terus macet, belum pernah selesai. Tapi nantinya sih inginnya dunia itu ya sudah, Israel negara merdeka, Palestina juga negara merdeka. Yang jadi masalah kesulitan itu sikap negara Arab yang ganda, itu persoalannya. Sebab kalau berdiri negara Palestina, yang saya yakin kalau Palestina berdiri, ini negara yang paling demokrasi di Timur Tengah. Begitu ada negara Arab yang demokrasi memberi ancaman kepada negara-negara Arab yang tidak demokrasi. Itu persoalan. Jadi ada permainan semacam itu. Jadi saya menjadi bingung, jadi komentarnya susah banget ini mah. Ya mudah-mudahan saja Allah kasih hidayah semualah gitulah. Oke. Itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan bagaimana Kiai Biasakur menjelaskan tentang sejarah Israel, sekalipun ya ada yang kurang. Kalau secara Bible itu ada beberapa hal yang kurang yang tidak disampaikan oleh Kiai Biasakur. Tetapi kalau masih ragu, masih belum jelas secara mendetail, silakan baca ayat Alkitab atau lihat di ayat Alkitab tentang sejarah Israel yang secara mendetail. Jadi setidaknya Kiai Biasakur sudah memberikan satu hal yang mengedukasi saudara-saudara kita yang tidak suka dengan Israel, supaya mereka melihat bahwa Israel itu merupakan suatu negara yang ajaib dan memang mereka merupakan bangsa pilihan Tuhan dari sejak semula. Nah, saya kaget melihat video tentang Presiden Jokowi, dia mengecam, dia mengutuk serangan Israel yang menimpa Gaza, di mana dia berpikir seperti itu. Padahal yang sebenarnya di mana pihak Israel sudah menjelaskan tentang hal itu bahwa bukanlah dari mereka serangan tersebut. Nah teman-teman, kalau kita kembali melihat dalam Alkitab mengenai kutuk terhadap Israel ini, ada seseorang yang bernama Bileam, di mana Raja Moab pada saat itu memanggil Bileam supaya dia bisa mengutuk Israel, supaya Israel itu bisa kalah melawan Bani Moab. Nah, jadi karena Bani Moab ini melihat kekuatan Israel yang begitu besar dan mereka pikir bahwa mereka tidak mungkin menang melawan Israel, sehingga dia memanggil Bileam dan berniat untuk membayar berapapun Bileam asalkan dia mengutuk Israel. Tetapi apa yang dilakukan Bileam, justru dia tidak berani mengeluarkan kata-kata kutuk terhadap Israel, melainkan dia melepaskan berkat. Kenapa? Karena dia takut mengutuk Israel. Jadi apa yang disampaikan oleh Raja Moab yang bernama Balak disampaikannya kepada Bileam, namun Bileam itu tidak melakukan hal itu sekalipun raja yang memerintahkannya untuk mengutuk bangsa Israel. Kita harus belajar dari situ teman-teman, bahwa Bileam saja tidak berani mengutuk Israel. Jadi saya kurang tahu kenapa Presiden Joko Widodo begitu berani mengutuk Israel ya. Kita berdoa bagi pemerintahan Indonesia ini supaya mereka lebih bijaksana lagi untuk memutuskan sesuatu, terlebih-lebih dalam memutuskan untuk mengutuk sesuatu. Jadi itu saja yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.